saya pernah tanya ke ibu loh mas, bu nyapa tuh bu, kok karyawan tuh ibu kasih gaji harian gitu loh, kenapa nggak bulanan gitu? Ibu cuma bilang itu lebih ke bersosialnya apa ya, bersimpati ke karyawan gitu loh. Kamu nggak lihat Le, kalau misal ibu kasih harian itu, nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja itu kalau misal pulang itu bisa kasih jajan ke anaknya, bisa beli nasi goreng, bisa beli pecel gitu loh mas. Tiap hari bisa gitu pegang uang gitu loh mas. Jadi nggak perlu karyawan itu nunggu bulanan gajian gitu. Kan kebanyakan kalau nunggu gajian itu kalau orang nggak punya uang kan pasti ujung-ujungnya kan ngutang ya mas ya kalau karyawan gitu. Kalau basket kan sering tuh mas dapet tawaran, ayo kerja di sini, tapi ikut basketnya, ayo kerja di Pertamina, nanti ikut basketnya kayak gitu. Itu sering mas saya dapet tawaran seperti itu. Tapi saya tuh nggak pernah mau ya mas jadi karyawan, nggak tahu kenapa. Kayak dhisik cilikanku pokoknya aku cita-citanya dadi wong sugih, mbuh terus sugih piye carane pokoknya ya dari usaha itu. Dulu yang merintis pertama itu dari kakek saya. Iya, kakek saya tahun 1960. Iya, sebelum G30S sudah eksis Rambak ini. Menurut ceritanya sebelum kemerdekaan sudah ada. Memang sudah ada. Jarahnya diproduksi secara manual semua. Untuk merendamnya kita dulu waktu pertama kali belum ada sanyo, kita ngerendamnya di sungai itu. Terus untuk menghilangkan kadar airnya, kita itu pakai tangan, pakai jasa orang. Sekarang kita sudah modern sedikit. Saya waktu mengambil keputusan itu tahun 1998. Tapi sebelum itu saya sudah mulai membantu orang tua itu mulai tahun 90. Habis lulus sekolah, saya lulus sekolah 89, 90 langsung kerja membantu orang tua. Saya bagian mencari bahan baku di luar pulau. Sampai tahun 96 saya putuskan untuk menekuni ini. Kan dari ayah kan ada 10 bersaudara. Jadi beberapa saudara adik kakaknya ayah tuh ada yang bikin masing-masing produk sendiri. Jadi udah diajarin dari kakek nenek saya dulu gitu. Dulu pas apa mas? Pas masih muda ya juga pernah supir mikrolet ya? Iya. Di Surabaya. Sebelum nekunin ini ya, si bujang ya? Ya, keinginan saya itu kalau ikut orang tua itu tidak enak. Nanti kan saudaranya banyak, nanti kita dikirain nimbrung sama orang tua. Enak memang langsung melanjutkan orang tua enak. Tapi saya lebih berpikir ke depan untuk usaha sendiri supaya nanti tidak diganggu sama saudara-saudara saya yang mungkin ada yang dari 10 orang saudara saya kan tidak sama mas. Ada yang berontak, ada yang dikira saya nanti lebih baik saya usaha sendiri begitu. Jaga nih omongan yang tidak enak ya. Dulu waktu pertama itu saya produksi ini ya satu hari bisa 1 lembar aja. 1 lembar kulit itu ya saya produksi sendiri, saya ambil sendiri di pasar, terus saya olah sendiri. Waktu itu dengan modal ya 3,5 juta kira-kira tahun 97 untuk beli bahan bakunya, untuk beli alat-alatnya itu 3,5 juta itu. Jadi dulu itu bukan kayak gini mas rumahnya, ini belum jadi prosesnya itu di belakang sini semuanya. Dulu waktu kita jemurnya juga di depan sini mas dulu. Kadang di kuburan juga sebelah itu buat jemur kulit-kulitnya gitu. Sudah nikah saya langsung usaha ini. Sebelum kan masih bantu orang tua. Saya bagian belum. 97 saya nikah 96. Itu mulai dari tahun 2000 itu berjalan sudah 4 tahun, sekitar 4 tahun apa 5 tahun gitu sudah mulai terasa hasilnya. Iya, krisis 98 itu ya berdampak juga. Krisis moneter itu yang berdampak itu bahan bakunya mahal sekali. Harga minyak juga mahal waktu itu. Penjualan juga omsetnya juga menurun, tapi tetap bisa produksi. Yakin Pak, soalnya mulai dulu dari kakek saya sampai ibu sampai saya itu kakek saya jualan bawa sepeda keliling itu. Mulai dari Tulungagung, Kediri, Kertosono keliling bawa sepeda. Ya, itu bawa kerupuk Rambak itu penuh, di belakang ada andangnya itu, pulang mesti habis. Saya yakin itu. Pulang terus mesti bawa uang. Karena saya yakin itu. Ya, diteruskan orang tua saya naik bis, naik kereta. Nanti dari sana sudah dijemput becak keliling, mesti habis pulang, mesti bawa uang. Jadi akhirnya saya yakin, kalau saya ngawali bawa box, sudah
sewa box Sewa mobil. untuk keliling mulai dari Kediri, Kertosono sampai Surabaya saya tuh. Kelilingan sendiri. Enggak sih Mas, kalau saya tuh emang dari kecil tuh udah enggak pernah gengsi. Kalau misal sekolah kan ibu suka nitip rambak gitu toh. Le, bawaan ya apa? Bawa ke kantin atau bawa kemana gitu dari SD, SMP, SMA itu saya sering bawa gitu. Jadi kalau pas SMA kan di Surabaya, jadi nanti pas saya pulang tuh bawa rambak setengah onan gitu, tak bawa ke sana. Jadi pas sekolah itu istilah itu saya masuk ke kelas, ayo rambak gitu, siapa yang mau beli rambak gitu. Dulu pernah Mas ada yang ngatain juga, kasihan ya itu Kak Andreas ya jualan rambak pasti buat uang jajan gitu juga. Tapi aku wis nggak pernah mikir sing aneh-aneh Mas. Ya wis, aku niatnya memang hidup dari rambak kok, mau gengsi gimana Mas. Saya di SMA YPPI 1 di Surabaya. Nggak tahu Mas ya, pokoknya nggak pernah gengsi aku Mas. Dari SD tuh memang udah diajarin ibu sama ayah tuh memang seperti itu. Jadi sampai kuliah pun misal kan saya kan kuliah di Surabaya, di Ubaya. Itu kalau pulang itu bawa mobil tuh udah full rambak. Penuh. Sak mobil tuh wis full rambak Mas. Jadi penumpang yang sebelah kiriku itu udah tak turunin semua. Jadi rambak wis dilebok ning kabeh ning mobil. Nanti baru dinyampe di kos baru kontak-kontakan mbek temen. Ini loh rambak wis teko, ayo moro ning kos kayak gitu Mas dulu. Mobil sak sedenge. Sak sedenge wis pokoknya diseni pokoknya Mas. Idenya ya kalau memang mau punya tabungan ya harus bekerja sebagai pedagang gitu. Jadi saya kan dapat beasiswa basket. Jadi ibu sama ayah ya cuma biayainnya cuma ya uang jajan tuh kadang kalau misal saya udah bawa rambak itu ya nggak dikasih gitu. Jadi udah bawa dari makan dapat dari mes. Makan dapat dari mes. Sekolah juga dibiayain sama basket. Sekolahnya beasiswa. Beasiswa semua. Mulai gitu. SMA sampai perguruan tinggi beasiswa Ya, semua. Sampai perguruan tinggi beasiswa. Jadi paling enak ini Andreas sih. Saya enggak mengeluarkan banyak uang. Resepnya kita sama pelanggan itu dianggap apa? Saudara gitu. Saudara sama pelanggan itu bukan dianggap orang lain, sama pelanggan itu kita anggap saudara. Terus mutunya harus terjamin, rasanya, kualitasnya, juga pelayanannya gitu. Karyawan kita harus kita perhatikan betul. Umpama kita ada pembeli 1 kilo 2 kilo, kita suruh monggo ngicipi, nanti kita pulang dikasih bonus. Entah itu rambak yang kecil-kecil, entah itu dikasih bonus 1 bungkus. Pelanggan sudah senang sekali, sudah menganggap kita itu sebagai saudara, bukan orang lain lagi. Jadi kita tetap awet tuh pelanggan antar pelanggan dengan awet sekali kita. Tidak pernah banyak Mas penjual rambak-rambak semua kan sini banyak. Tapi kalau sudah masuk di sini, sudah tidak mau pindah. Satu rasanya, dua kita pelayanannya harus bagus sekali. Iya, enggak apa-apa. Untung promosi ya. Promosi juga. Mulut ke mulut kan lebih pelanggannya cepat. kan harus, kan pembeliannya kalau banyak baru Mas, kalau belinya sedikit kita suruh ngicipi saja. Kayak gitu. Ini ya 1 kilo. 1 kilo pasti dapat. Enggak pernah saya rinci Mas. Sampai sekarang ya. Pokoknya punya uang belikan kulit, nanti dirambak, belikan kulit lagi sampai rambaknya numpuk, nanti kalau ada beli aset, beli masih bisa gitu aja. Jadi belum pernah dirinci nih. Nggak tahu nanti kalau Andreas melanjutkan dirinci, saya suruh merinci sampai detailnya. Tapi ternyata ya masih ada sisanya, berarti kan untung kita. Sekarang minim sekali masak ya 50 lembar yang kulit sapi, nanti kulit kerbau ya sekitar 400 kilo. Tenaganya akan dibagi. Soalnya bagian masak itu yang membutuhkan tenaga banyak yang motong. Belum, itu 2 hari sekali. Kalau tiap harinya ya bisa 300 kilo itu bisa 6-5 yang tiap hari itu, yang harian itu. Iya, asli kerbau, buat kerbau. Itu kerbau 2. Kalau saya kerbau 2 sapi. Kalau kulit kerbau kering. Yang proses pengolahan kulit sapi sama kulit kerbau kan sama. Itu namanya kerbau 2. Jadi bahannya dari itu. Sapi fresh. Rasanya juga hampir sama. Untuk yang sapi harus direndam pakai air kapur. Kalau yang sapi kering, sapi kering harus itu. Itu nanti jatuhnya di kulit sapi. Harganya di bawahnya kulit kerbau 2. Kerbau 1, kerbau 2 atau sapi. Itu. Kulit sapi kalau besaran kita kan banyak sekali. Kita nunggu sekali Idul Adha itu bisa dipakai hampir 1 tahun. Kita biasa dapat 40 ton, 30 ke atas. Kulit kerbau kita dari Makassar ada.
Dari NTT ya, dari Makassar kota itu. Prosesnya lebih sulit mas kalau yang kerbau itu. Beda nih kalau misalnya yang kerbau itu ada mentengi barang ya. Pengeringannya berapa kali gitu mas. Kan Terus bulunya bahannya juga memang- nggak bisa dikerok gitu. Bahannya memang lain mas. Ya, harganya. bahannya lain. Tapi emang Kalau teksturnya dari sapi, rasa kalau itu sapi emang kan beda banget. banyak sekali. Produk unggulannya di Keramba Utama ini Kerbau super. Ada 3 macam, 50 lembar itu sekitar 1 ton lebih itu. Buset, Jadinya buahnya kalau 1 ton ya sekitar 300 kilo, tergantung kulitnya. Kulitnya bagus, habis terus Pak. 2 hari sekali dengan 200 kilo ada. Saya ini baru pulang mas sebenarnya kan ayah ini kan jualannya kan pas offline terus loh mas. Jadi saya belajar jualan di online-nya gitu, take video sendiri, bikin konten-konten sendiri di TikTok, di Instagram gitu mas. Jadi ya mulai dipasrahin sama ayah buat di bagian online-nya dulu gitu, buat ngembangin usaha ini buat semua orang tuh bisa kenal gitu loh mas, bisa kenal sama Ramba Utama gitu. Dari Tangerang saya, dari BSD. Saya kan atlet profesional basket. Saya 5 tahun di basket, saya 3 tahun di Tangerang. Ini kontrak saya ini pas habis gini, minggu depan ini habis. Jadi pas kemarin habis tunangan tuh ya tak pepetin sekalian biar pulang ke sana pamitan terus langsung pulang ke sini itu loh mas, klub Tangerang Hawks. Iya bener, kompetisi IPL. Itu kayak Liga 1-nya di bola gitu. Shooter, ya shooter. Beda, point guard yang sering bawa bola gitu. Kalau saya kan bagiannya yang ke pojok-pojok sing bagian nembak-nembak tok gitu mas. Kayaknya saya ini sebenarnya mas, passion saya di basket sama di bisnis itu hampir-hampir sama. Jadi kalau misal saya takutnya kalau terlalu lama pulang gini delok bisnisnya berjalan terus itu saya juga basket neh apa enggak ya gitu loh mas. Jadi pengen lanjut bisnis terus gitu. Cuma sampai sekarang ini saya masih mikir 50-50 gitu mas, buat antara balik ke basket atau lanjutin usahanya ayah buat bantu ngembangin gitu. Saya 26 tahun, sebenarnya masih panjang karirnya. Cuma ya saya mikir kalau misal basket terus gimana ya mas ya, untuk sananya diguyu mbak ayah ngono loh mas, penghasilan ulanane ngono. Ya cukup lah mas kalau profesional, tapi kan dibandingin dengan penghasilannya ayah sing bulanan kan ya waduh tuh mas. Kok diguyu aku, wis to panggah basket ae kok wis mulih rene lho, tak ajari dodolan rambak ngono jarene. Saya passion hobi bisnis juga dari dulu ya mas, soalnya kan dari SMA juga belajar jualan usus, jualan rambak gitu. Jadi saya nggak mempermasalahkan itu. Saya mau ninggalin basket sekarang pun juga sebenarnya saya bisa. Nggak eman sama sekali. Dulu tuh sebenarnya saya kan tukang olahraga lah ibaratnya, bukan basket tok gitu. Dulu diajari ya sepak bola juga. Mulai kecil sudah saya ajari sepak bola. Terus tiba-tiba pas SMP ini sering dicengi konco-konco loh mas. Nyapo itu bal-balan, nyapo melu karate, kan basket kene gitu. Akhirnya memutuskan buat ke basket. Nggak taunya pas ke Surabaya main di Liga Unesa Cup itu ada salah satu pelatih yang di CLS, namanya dulu CLS klubnya, tapi CLS-nya itu kan udah bubar. Pelatih saya tuh ngelihat saya main pas itu, ada 2 orang teman saya yang diambil saya sama satu lagi anak bagus ini. Cuma yang lanjut ke profesional cuma saya. Terus dibiayain sekolah sama CLS, sampai kuliahnya juga dibiayain sama Ubaya. Setelah itu baru saya main di Pasifik. Di Pasik Cesar itu saya 2 tahun di Pasifik, habis itu baru saya pindah ke Tangerang. Lancar mas, puji Tuhan lancar. Kontrak setahun, nilainya ya mas ya sekitar 200 sekian lah. Saya tidak pernah dihitung ayahnya, pokoknya iso tuku kulit diberikan anu lagi diputar gitu. Dan cukup ya Pak? Cukup pak ya. Untuk biaya anak kuliah, biaya yang 2 masih kuliah 1 itu, yang penting ada gitu, pas butuh ada gitu. Memang tidak pernah dirinci ya mas. Betul, tiap hari bayari karyawan ada. Gajiannya harian. Kalau di sini karyawannya. Enggak mingguan. Ya, jadi dulu tuh saya pernah tanya ke ibu tuh mas, bu nyapa tuh bu, kok karyawan tuh ibu kasih gaji harian gitu loh, kenapa nggak bulanan gitu? Ibu cuma bilang itu lebih ke bersosialnya bersimpati ke karyawan gitu loh. Kamu nggak lihat kalau misal ibu kasih harian itu, nanti ibu-ibu bapak-bapak yang kerja itu kalau misal pulang itu bisa kasih jajan ke anaknya, bisa beli nasi goreng, bisa beli pecel gitu loh mas. Tiap hari bisa pegang uang gitu, pegang uang gitu loh mas. Jadi nggak perlu karyawan itu nunggu bulanan gajian gitu. Kan kebanyakan kalau nunggu gajian itu kalau orang nggak punya uang kan pasti ujung-ujungnya kan ngutang ya mas ya kalau karyawan itu. Nah ini kalau di kita kan sistem gajiannya tuh harian tuh, setiap hari digaji. Enggak, nanti kalau pas SD dibalik nih ke ibu. SD SMP, pas SMA dipek kabeh.
bablas duitnya. bablas duitnya. Pas SMA sama kuliah itu wis pokoknya bawa dari rumah wis tak dol di Surabaya, wis duitnya bablas. Mana sak anaknya dipek kabeh. Satu ndak nyangoni, dua ndak bayar kuliah itu Bersyukur, syukur saya. Soalnya satu anunya kan kalau adiknya ini kuliah di UBA sama ini kan mahal kalau semesternya. Kita ada outlet di stasiun, saya punya outlet sendiri, terus ada kerjasama sama temen yang di stasiun juga itu ada, kita juga kirim di Kediri, Surabaya juga ada, tapi sebagian aja, enggak kayak dulu, saya putar sendiri, sekarang dikirim lewat travel gitu. Kita pertama sudah bisa nyekolahkan anak yang baru lulus ini, bisa beli kendaraan sendiri, bisa beli aset tanah untuk gudang, aset tanah untuk tabungan juga ada. Mobil box dulu Mobil sewa. box dulu sewa, sekarang sudah Beli beli sendiri. Tidak dihitung sama sekali kita. Situasi yang paling berat itu COVID, Mas. Covid kemarin ya. Kemarin tuh. Tidak berat ada kalau krisis ya. Covid Yang COVID ini. COVID ini selama hampir 2 tahun, 3 tahun ini kita sudah pokoknya bisa puter aja cukup. Soalnya tidak ada orang bepergian. COVID yang paling berat itu. Signifikan banget. Signifikan itu hampir 70% kira. Iya. omsetnya menurun. Iya, tapi masih bisa untuk muter masih bisa. Untuk bayar karyawan masih bisa. Cukup karyawan yang penting. Iya, yang penting karyawannya bisa kerja semua itu, Mas. Tapi tetap diganti sip-sipan. Sip-sipan. Daripada nanti tidak kerja semua di sip-sip gitu. Biar semua dapat Kerjaan kerjaan semua. Kita habis Covid di 23 23 ya. mulai rame 2024 ya. Udah mau 3 tahun ini, udah mulai normal lagi. Ya waktu itu ada pikiran begitu, masuknya kan udah mulai usianya udah mulai 26, belum ada pacar, belum laku gitu. Ya sekarang sudah dapat orang Blitar, istrinya kerja di sini, ya saya suruh mikir sendiri, mau pulang apa mau lanjut terserah. Kalau mau pulang kan lebih enak deket sama istrinya, kalau lanjut di Jakarta lagi kan nanti jauh. Istrinya di sini, Andreas main basket di Jakarta, kayak pulangnya mesti Setahun 2 kali ya. tahun 2 kali, itu pasti setahun 2 kali. Nanti kasihan istrinya. Nggak tahu nanti yang mengambil keputusan Andrea sendiri. Nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Tapi ambil yang dekat-dekat sini aja, Surabaya apa. Jogja. Jogja lah Mas paling enggak. Jogja kan ada klub Jogja apa Surabaya itu kan bisa pulang 1 minggu sekali kan masih bisa. Shopee aktif kalau yang jualannya emang dari pertama bikin tuh kan Shopee sama Tokopedia. Ini mulai ngerintis di TikTok Shopnya Mas. Jadi mulai ngenalin ya videonya udah mulai lumayan banyak cuma masih belum banyak yang beli gitu loh Mas. Jadi orang-orang masih penasaran kayak kulit kerbau ini ternyata bisa dijadikan rambak kayak gitu-gitu. Banyak orang nanya kayak gitu Mas. Konten biasanya saya pertama itu proses pembuatannya, proses pemotongan, terus penggorengan, nanti packing kayak gitu-gitu Mas. Jadi proses-proses setiap hari aja saya ngambil ke gudang, take video sendiri gitu, daily activity ya. Pas hari ini pas lagi goreng, ibu telepon tuh, Yan lagi goreng ini ke gudang nggak? Oke ke gudang, ngevideoin orang-orang goreng gitu, video-video simpel gitu Mas. Wah banyak Mas, sing komen, oh wah kayak perindavan lah kayak iki lah. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Mas ya, dari sekian banyak di sini itu salah satunya punya saya tuh yang paling bersih Mas, gudangnya. Nanti kalau Mas mau lihat sendiri langsung bisa. Ini bukan settingan ya Mas, bukan settingan harus karena masih datang terus kita siap-siap enggak. Tapi memang ada SOP-nya kayak karyawannya yang cowok harus pakai sepatu boot panjang, harus pakai sarung tangan kayak gitu memang ada. Jadi nggak sembarangan kemproh gitu nggak. Ada Mas beberapa yang di TikTok yang kulitnya sampai didek-idek gaya alas kaki gitu loh Mas, tanpa alas kaki juga ada. Itu ada juga di TikTok. Jadi saya bikinnya ya emang dari dulu ayah gitu ya. Ayah kan orangnya bersihan juga. Kalau ayah ke gudang lihat karyawan-karyawan yang kayak gitu pasti marah ayah, dimarahin. Kayak ngene iki diseret ngono ae ayah iso bengok-bengok iku kayak sing mentahan diseret ngono. Wah gitu ayah masih bengok-bengok mesti. Iya. Iya, harus bersih Mas. Kalau nggak gitu makanan susah Mas. Kasihan orang-orangnya juga Mas yang beli. Cari apa? Cari PRT-nya juga pelanggan. susah. PRT-nya harus SOP-nya sesuai dengan dari dinas. Iya. Harus keramik semua ya. Karir basket harus. Usaha Mas. Usaha yang lebih jelas aja Mas uangnya Mas. Itu kita udah masa apa ya, kita udah dewasa ya Mas ya, sama-sama ngerti lah kita orang dewasa pasti butuh uang ya Mas ya, buat nanti buat istri, buat anak ke depannya. Kalau nggak mulai dari sekarang mau sampai kapan lagi Mas? Ya meskipun ada teman-teman yang basket yang sampai
30 tahun ke atas yang sukses juga ada banyak. Saya nggak bilang kalau basket kecil gajinya enggak. Cuma kan kalau saya ngikutin passion di basket, hobi di basket terus kan nggak bisa Mas ya buat kehidupan sehari-hari nanti lah. Saya pengennya sih cita-cita kayak dhisik Mas ya. Cita-cita kayak dhisik ditakoni ayah disuruh dadi polisi, disuruh dadi ini, dokter lah. Saya tuh nggak pernah mau Mas. Nanti ditawarin karyawan apa, kalau basket kan sering tuh Mas dapet tawaran, ayo kerja di sini, tapi ikut basketnya, ayo kerja di Pertamina, nanti ikut basketnya kayak gitu. Itu sering Mas saya dapet tawaran seperti itu. Tapi saya tuh nggak pernah mau ya Mas jadi karyawan, nggak tahu kenapa. Kayak dhisik cilikanku pokoknya aku cita-citanya dadi wong sugih, mbuh terus sugih piye carane pokoknya ya dari usaha itu gitu loh Mas. Dari dulu cita-citanya seperti itu. Beberapa kali ditawarin yang di Jakarta ada temen yang nawarin mau kerja nggak di Pertamina tapi ikut basketnya gitu, kayak gitu Mas. Di bank juga pernah, Bank Jatim, BCA, banyak. Ya karena basket itu bisa dapat privilege seperti itu Mas ya. Tapi saya nggak tertarik Mas, nggak tahu kenapa. Dulu tuh pernah mikir sebuah mimpi buruk bagi saya kalau misal bangun jam 7 pagi terus pulang sore lagi, itu kayak sekolah lagi gitu loh Mas. Saya tuh nggak pernah kepikiran punya kerjaan seperti itu, nggak pernah. Saya pengennya kayak lebih fleksibel. Saya bisa bangun kapan aja, bisa selesai kerjanya kapan aja. Ya meskipun di usaha itu ternyata kadang sehari itu kita bisa 20 jam kerja gitu loh, nggak cuma 10 jam kayak karyawan biasanya itu kan jam 8, jam 4 sore pulang. Kalau di usaha itu sebenarnya kan bisa sampai 15 jam, bisa 20 jam kerja, belum berhenti gitu kan. Itu malah lebih capek. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka gitu loh kalau di bisnis itu. Makanya saya quick choice tadi bisa memutuskan basket apa usaha. Langsung gitu Mas. Ya, kita percaya sama orang aja yang jaga toko yang di stasiun. Ternyata dia masih saudara, ternyata uangnya disalahgunakan. Kan tidak dicatat toh Mas, pemasukan, pengeluaran tidak dirinci. Kita percaya sama saudara saya, akhirnya uangnya disalahgunakan, banyak yang dipakai. Gitu. Akhirnya tetap disyukurilah. Lama itu hampir 2013 ya Pak ya? 2013 tuh terakhir ya. Itu habisnya ratusan juta Mas. Karena kan pas itu juga saya pernah jaga sendiri sama ibu pas hari raya gitu loh Mas. Hari raya kan saya bisa kira-kira kalau misal satu hari dapatnya segini, padahal itu posisi ndak ada rambak loh. Kita ndak punya rambak kerbau pas itu. Nah pas dijaga orang itu malah oleh kok sak mene ngono lho. Oleh kok sithik pas dijogo kayak padahal rambak kerbau mentah itu like ngirim satu hari bisa 2 karung 3 karung ya. Nah pas saya jaga sama ibu itu, kita nggak punya rambak kerbau sama sekali. Sapi, kita paling ngirim setengah karung ke toko hari itu ya. Kita dapatnya justru malah lebih banyak dari yang pas dijaga itu Mas. Suka dukanya itu. Ya itu yang paling, kalau saya sebagai anak ngelihat orang tua yang pas kesusahan ya pas itu Mas. Kita membutuhkan dana dari bank. Ya, kelemahannya di situ. Sebenarnya dicatat Mas di buku. Cuma orangnya itu pinter banget buat ngatur gitu loh. Jadi misal oleh opo dicatat opo. Jadi setiap hari pulang ke sini totalan itu ya sesuai sama uang yang dikasihnya ke kita gitu. Sama saudara itu. Saya itu rencana kalau anak-anak yang mau meneruskan monggo, tapi harus ada yang mau meneruskan. Soalnya kita mulai babatnya kan sudah lama. Nanti kalau tidak ada yang meneruskan, yo eman-eman. Usaha ini yang sudah dirintis, untuk merintis ini juga kita butuh waktu untuk mendidik anak itu. Mulai dari bahan baku, carinya di mana, proses pengolahannya, gitu. Sampai bahan jadinya, sampai pemasarannya. Kalau pemasaran relatif sudah bisa. Tapi kalau bahan bakunya sampai prosesnya yang harus diajari itu. Halal, ya sudah. Kemarin baru dapat sertifikat halal tahun 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Harus ada sertifikat halal kalau rambak. Saya Pak Indro. Saya Andreas. Kami pemilik usaha kerupuk Rambak, Tama Super sebagai ownernya. Alamat di Desa Sembung, RT 4 RW 3, Kecamatan Kota Tulungagung. Terima kasih.